Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Maheza Firzadillah. Saya mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI dengan NPM 2020 435 01044. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah sebagai syarat untuk skripsi saya atau tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk mendeteksi gangguan jaringan VoIP Cisco Communication Environment dengan metode forward chaining. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan ke bagian pengenalan dari aplikasi yang sudah saya buat. Pertama-tama, untuk mengakses aplikasi web yang sudah saya buat, diperlukan untuk mengaktifkan Apache dan MySQL di SMPP sebagai web dan database servernya. Di bagian sini, teman-teman bisa membuka aplikasi SMPP, lalu running untuk Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start, dan pastikan untuk modul Apache dan MySQL-nya sudah berubah status menjadi warna hijau, yang berarti MySQL atau Apache sudah running. Lalu, kemudian kita dapat mengakses ke web aplikasi yang sudah saya buat dengan mengakses URL-nya voipedia/home. Oke, berikut adalah tampilan dari dashboard utama untuk aplikasi yang sudah saya buat. Pada halaman ini, teman-teman bisa melihat ada tombol login di bagian pojok kanan atas yang digunakan sebagai akses untuk menuju halaman utama masing-masing dari akun usernya. Untuk user atau akun yang ada di aplikasi ini memiliki dua tipe atau dua privilege user. Yang pertama adalah admin dan yang kemudian adalah member, yang dimana dua privilege user tersebut memiliki role yang berbeda-beda, yang berarti dapat mengakses ke menu-menu yang tertentu, yaitu admin, dan member hanya bisa mengakses ke menu-menu yang tertentu saja. Oke, sebelum lebih jauh lagi, pada bagian ini teman-teman bisa memasukkan username atau password yang sesuai, lalu bisa masuk ke dalam halaman utamanya masing-masing. Dan tidak usah khawatir jika untuk member yang belum memiliki akun itu dapat membuat akunnya dengan mengklik tombol buat akun pada bagian bawah dari tombol login. Nah, pada bagian halaman web buat akun ini, teman-teman bisa mengklik atau memasukkan data untuk nama, username, serta passwordnya. Lalu mengkonfirmasikan ulang password yang sudah dibuat, dan tekan tombol daftar untuk melakukan daftar akun membernya. Dan jika teman-teman sudah memiliki akun dari member, teman-teman dapat mengklik tulisan silakan login untuk balik ke halaman login yang sebelumnya. Oke, next, selanjutnya saya akan mulai dari admin terlebih dahulu, karena di halaman admin inilah atau di web admin inilah teman-teman dapat mengelola untuk data-data yang ada pada sistem pakar untuk mendeteksi gangguan jaringan VoIP ini. Oke, saya akan contohkan masuk ke dalam web admin dengan user dan password dari admin. Oke, berikut ini adalah dashboard utama admin yang dimana terdapat summary counting dari masing-masing data yang ada pada aplikasi sistem pakar ini. Ada data gejala, gangguan, aturan, serta laporan.
Summary count yang terlihat pada dashboard ini adalah shortcut untuk masuk ke web masing-masing. Teman-teman dapat mengakses ke bagian masing-masing menu data melalui shortcut yang ada pada summary count ataupun navigasi menu yang ada di sebelah kiri, yaitu dashboard, gejala, gangguan, basis pengetahuan atau aturan, dan laporan. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu dari halaman gejala. Oke, halaman gejala berisi informasi dari data-data gejala yang dialami oleh user atau data-data dari kerusakan-kerusakan yang terjadi yang dialami oleh member. Pada halaman ini, admin dapat mengelola data gejala dengan melakukan tambah data baru dengan mengklik tambah data gejala, tombol yang berwarna biru. Dan jika data gejala sudah diinput, admin dapat mengelola datanya dengan melakukan edit, yaitu dengan mengklik tulisan ubah yang ada di sebelah kanan dari kolom kelola. Dan dapat juga menghapus dengan mengklik tombol hapus sebelah tombol ubah. Oke. Admin dapat melakukan tambah data gejala. Untuk kode gejalanya akan berurut dari terakhir data gejala yang sudah dimasukkan. Lalu admin dapat mengisi nama gejalanya dan simpan. Oke, selanjutnya saya akan contohkan untuk ubah atau edit dari data gejala. Ya, teman-teman bisa mengklik tombol ubah untuk mengganti dari nama gejalanya, lalu simpan. Atau teman-teman bisa menghapus data gejalanya. Ya. Dan di sini ada show entry yang dimana untuk menampilkan dalam satu page jumlah unit gejala. Secara default yang saya atur adalah 10 entry. Teman-teman bisa menambahkannya hingga sampai 100 entry. Seperti yang tadi kita lihat, data gejala yang terakhir dimasukkan adalah G27, yang berarti kita bisa sampai 50 entry. Oke. Ya. Showing 1 sampai 27 entry. Oke, next. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Data berikutnya yaitu data gangguan. Yang dimana pada halaman ini berupa informasi gangguan yang terjadi dari gejala-gejala yang sudah dialami oleh member ataupun user. Pada halaman ini pula ditampilkannya informasi solusi terhadap gangguan yang terjadi dan beserta gambarnya. Oke, sama seperti pada halaman data sebelumnya, data gejala, yang dimana admin dapat melakukan pengelolaan terhadap data yang ada dengan melakukan tambah data dengan mengklik tombol data gangguan. Di sini admin dapat menulis untuk nama gangguan yang terjadi, masukkan gambar dari gangguan yang terjadi serta solusinya. Nah, untuk kode gangguan melanjutkan dari nomor yang terakhir sudah di-input. Lalu klik tambah. Dan di sini data yang sudah di-input oleh admin dapat dikelola lagi dengan mengklik tombol ubah pada kolom kelola di sebelah kanan. Misalkan di sini admin dapat mengubah dari nama gangguan yang terjadi ataupun untuk mengupdate kembali gambar yang sudah diupload ataupun untuk mengganti informasi solusi.
Jika sudah, dapat mengklik tombol simpan. Dan jika ingin menghapus datanya, dapat mengklik tombol hapus. Oke, next. Saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu data basis pengetahuan atau aturan-aturannya. Pada halaman ini, admin dapat mengelola untuk aturan dari perhitungan forward chaining dengan mengklik tambah data pengetahuan, memilih gangguan atau kerusakan yang terjadi, lalu gejalanya. Untuk pada bagian ini dapat menulis 1 atau true. Jadi jika gejalanya adalah display IP phone tidak menyala, maka gangguan yang terjadi adalah IP phone tidak dapat cukup power dari PoE dengan solusinya yang ada pada data gangguannya. Jika gejala display IP phone tidak menyala ini tidak sama, atau solusinya adalah bukan tidak cukup power dari PoE, maka nilai probabilitas yang perlu diinput adalah 0. Oke, next ke laporan. Pada halaman ini berisi informasi dari diagnosa-diagnosa yang telah dilakukan member dengan tujuan supaya admin menjadi lebih mengetahui lebih dalam lagi lebih banyak kasus manakah yang sering terjadi gangguan-gangguan pada user ataupun member. Yang berarti laporan ini berfungsi sebagai pengembangan lebih lanjut daripada aplikasi ini. Jadi admin lebih mengetahui mengkerucut lebih mana untuk mengekspor gejala-gejala atau kerusakan yang terjadi pada VoIP aplikasi. Oke, berikut data-data yang ada pada halaman admin. Next, saya akan membahas untuk dashboardnya member untuk melakukan diagnosa terhadap gejala-gejala yang terjadi pada member ataupun user. Oke, jika sudah, kita klik tombol logout untuk keluar dari halaman admin. Ya, jika sudah logout, teman-teman akan didirect langsung ke halaman login lagi. Lalu di sini teman-teman bisa memasukkan informasi dari username dan password member. Oke, bisa terlihat pada layar ini adalah halaman utama dari aplikasi web member, di mana halaman ini hanya terdapat informasi untuk melakukan diagnosa. Berbeda dengan halaman admin sebelumnya yang dapat mengelola data-data yang ada, member hanya berfungsi sebagai melakukan pendiagnosaan terhadap gejala-gejala yang terjadi atau yang dihadapi oleh member. Ya, langsung saja kita melakukan diagnosa. Oke, pada halaman berikutnya member akan dihadapi oleh pilihan-pilihan dari gejala-gejala yang sudah didata oleh admin. Di sini saya ambil contoh, kita punya IP phone, tapi IP phone-nya tidak menyala dan IP phone-nya dalam keadaan mati. Oke, next. Kita lakukan simpan. Nah, berikut akan muncul informasi dari gangguan yang dihadapi oleh member serta solusi yang perlu dilakukan oleh member. Ya, dari informasi ini IP phone tidak dapat cukup power dari PoE. Dari tadi kita masukkan 2 gejala yang ada.
mengkerucut menjadi satu solusi, yaitu untuk mengatasi ketidakcukupan power dari PoE. Dari teman-teman member ataupun user dapat mengikuti solusi-solusi dari informasi yang ada pada halaman tersebut. Next, member dapat melakukan kembali diagnosa kembali dengan mengklik tombol member ataupun home. Dan dapat melakukan diagnosa kembali. Jika sudah melakukan diagnosa, teman-teman member dapat logout atau keluar dari aplikasi dengan mengklik tombol logout yang ada di sebelah kanan. Dan teman-teman member ataupun user akan diarahkan kembali ke menu login. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam demo aplikasi kali ini. Terima kasih dari teman-teman sudah bersedia untuk melihat demo dari aplikasi yang sudah saya buat. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.